Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, anak-anak yang terkasih, hari ini Jumat Agung bersama dengan semua gereja Tuhan di seluruh dunia, kita mengingat, kita mengenang Tuhan Yesus yang disalibkan. Tubuh yang hancur dicambuk, kepala yang dihujam mahkota duri, tangan dan kaki yang ditusuk paku. Nyeri terasa setiap detik, setiap tarikan dan hembusan nafas, sakitnya makin menjadi. Setiap kata yang harus ia keluarkan, ia harus mengeluarkan tenaga sekaligus menahan rasa sakit. Di atas salib itu, saudara, kematian sangat lambat dan panjang, berjam-jam. Rasa sesak, lemas, haus, detik demi detik, terasa berabad-abad, disiksa dengan kesakitan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kesakitan yang luar biasa. Karena itu pada hari ini Jumat Agung, seharusnya kita semua terhenyak dalam diam. Apa yang mau saudara dengarkan? Apa yang bisa saya katakan? Tidak ada. Kita hanya bisa malu tertunduk. Dan seharusnya kita tidak sanggup berbicara, menjelaskan penderitaan itu. Karena tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sebelum mengalaminya sendiri. Ini bukan sejarah yang terjadi dulu masa lampau. Apa yang terjadi di atas salib itu adalah tentang saudara dan saya. Nama kita ada di salib itu. Ini tentang dosa kita, dosa saudara dan saya dan semua orang. Dosa yang kita lakukan kemarin, dosa yang kita lakukan hari ini, dosa yang kita lakukan, kita rencanakan, diam-diam kita agendakan untuk besok hari. Ketika Tuhan Yesus mengalami ngilu, perih, di depannya ada orang-orang yang membuang muka, ada orang-orang yang mengolok-ngolok dan membagi-bagi pakaiannya. Ada murid-murid yang 3 tahun bersamanya tapi sekarang entah di mana. Ada orang-orang yang berikrar setia Engkau Tuhan, tapi tidak menunjukkan mukanya. Hari ini gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan kembali Jumat Agung. Siapa kita? Apakah kita kumpul di sekitar salib itu hanya untuk menonton ada Dia yang menjadi lakon, menggantikan apa yang harusnya kita lakoni? Seperti para prajurit, ketika ada yang menderita, fokus mereka pada keuntungan. Dia mati, saya dapat pakaian baru. Apakah kita gereja Tuhan datang berduyun-duyun ke gereja pada hari ini, berkata, Tuhan mati supaya saya bisa berdosa dan minta ampun lagi. Ada berapa banyak dari kita yang menganggap betapa murah dan biasa saja pengorbanan Kristus itu.
Tapi ada juga dari kita yang terlalu angkuh mengatakan, tipis-tipis saya juga berdarah-darah hidupnya seperti Kristus. Jangan minta saya pikul salib lagi. Saudara yang terkasih, hari ini kita kembali berkumpul untuk menanyakan ada berapa banyak Jumat Agung yang sudah kita rayakan. Ada berapa banyak sakramen perjamuan kudus yang sudah kita terima. Tapi mengapa bumi ini masih penuh dengan dosa? Bisa jadi kitalah para prajurit itu yang berpesta di bawah salib. Yang penting saya aman. Gak urus siapa yang mati di atas sana. Yang penting saya sudah baptis sidi. Yang penting saya sudah bisa ikut dapat roti dan anggur. Yang penting saya sudah menyebut nama Tuhan Yesus. Duduk di kaki salib, tapi mengurus hal yang lain yang bukan kehendak Kristus. Hari ini tidak bermaksud membuat saudara menjadi sedih, saudara. Tapi ini penting supaya kita di zaman ini tidak menganggap remeh lagi penderitaan Tuhan. Selain bersedih, hari ini sebenarnya kita diajak bermegah. Kita diajak sungguh-sungguh bersyukur karena Kristus mau mati untuk kita. Dengan sengsara yang begitu berat, kita lihat harganya untuk membayar kita, untuk menebus kita sangat mahal. Kalau kita diminta untuk membayar dosa kita sendiri, 1/1000 dari penderitaan Kristus, tidak sanggup kita memikulnya. Kalau Tuhan meminta kita untuk membayar hutang dosa kita sendiri, tak akan pernah lunas. Kita bisa menggantinya dengan seluruh hidup kita. Hari ini kita bermegah. Karena kita yang tidak bernilai dan tidak ada harganya ini dibayar dengan harga yang sangat mahal. Yaitu kematian Tuhan. Kematian Kristus yang dari awal sampai akhir tidak ada sungut-sungut. Tidak ada bantahan. Tidak ada penolakan. Ini bukan tentang agenda Hanas, Kayafas, Yudas, para imam kepala, orang-orang Farisi. Bukan tentang Pilatus, bukan tentang prajurit-prajurit. Hari ini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa hidup itu semata-mata soal rencana Allah, agenda Allah, pekerjaan Allah untuk membayar dosa-dosa kita. Itulah yang dimaksud dengan sang lakon, Bapak Ibu. Lakon dalam kisah pewayangan berarti cerita atau kisah atau naskah drama yang dibuat untuk sebuah pertunjukan. Lakon juga seringkali merujuk pada peran utama atau jalan cerita atau perbuatan atau peristiwa yang diangkat untuk dipentaskan. Dalam bahasa Jawa kuno, lakon berarti perjalanan hidup. Yesus sang lakon menjalani hidup. Naskahnya dari mana? Naskah yang dipentaskannya dalam hidup adalah nubuat yang sudah ribuan tahun ditulis dalam kitab suci. Dan dia menjalani perannya, tampil sebagai lakon yang sempurna. Karena setiap naskah, setiap kata, setiap firman itu terjadi di dalam dirinya. Tadi kita lihat drama, Bapak Ibu Saudara.
Drama bisa jadi tidak sempurna. Karena pemeran drama bisa lupa dialognya, bisa lupa gerakan apa yang harus dia buat, bisa lupa apa yang harus dia kerjakan dalam setiap episode-episode drama. Tapi Kristus, sejak dia lahir, sejak dia berjalan berkeliling di tengah kita manusia, sampai dia dikhianati, sampai dia diseret-seret dan disiksa, sampai dia mati, semuanya hanya untuk terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tuhan Yesus menunjukkan kita yang bebal, kita yang tegar tengkuk, kita yang bilang firman itu mustahil untuk kita kerjakan, terlalu berat, terlalu muluk-muluk, terlalu mengawang-awang. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, hidup kita, kalau untuk mengucapkan satu kata, satu perbuatan, itu merujuk dan selalu tentang firman. Dan selalu untuk menggenapi firman, untuk melakukan apa yang diminta firman, ternyata bisa. Kita selalu menuduh Allah menulis naskah hidup kita, lakon hidup kita, hidup yang sangat berat. Kita minta Tuhan, ganti naskah cerita hidupku Tuhan. Dalam doa-doa yang kelihatannya beriman, kita minta tolong tulis ulang alur hidupku Tuhan. Dari lahir aku hidup enak. Ketika aku tumbuh besar semua ada. Ketika berkeluarga semuanya mudah. Ketika mati aku mau dalam tidur. Tapi bagaimana dengan Kristus? Dari lahir dia harus jadi pengungsi. Ketika dia berkeliling untuk menolong, dia difitnah, dia ditolak, bahkan akan dibunuh oleh orang sekampungnya sendiri, dibuang ke dalam jurang. Dan sampai ia mati. Tidak ada yang lain, bahkan tidak ada agendanya sendiri. Dikelilingi oleh orang-orang yang tidak peduli dengan semua yang sudah pernah dikorbankannya, dibantunya, ditolongnya. Dia tidak menatap kita dengan kecewa. Dia tetap menjalani jalan salib itu, melakoni apa yang harusnya kita jalani itu. Supaya kita tidak perlu melewati jalan itu. Dia bisa mengganti naskah ceritanya. Dia bisa mengganti alur dan rute jalan salib itu, dia punya kuasa. Tapi Yesus mengajarkan kita, bahkan kalau aku mati dengan menggenaskan pun, tapi kalau itu kehendak Tuhan, aku tidak perlu berdoa, Tuhan tolong aku mati dalam keadaan tidur tenang. Ternyata kesuksesan kita, orang beriman atau tidak ditentukan oleh kematian yang nyaman dan tenang. Asalkan kematian kita, penderitaan kita, itu adalah bagian dari rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan, agenda Tuhan. Maka kita diteladankan oleh Yesus. Mari lakoni, mari jalani. Itu bukan kalah, itu anugerah. Kalau saat ini kita sakit, kita dihancurkan, diinjak. Kita bilang, Tuhan enyahkan cawan ini daripadaku. Tapi bagaimana kalau itu jalan salib yang harus kita tempuh? Berhentilah berdoa, Tuhan ubah hidupku. Tapi berdoalah seperti Kristus, kehendak-Mu yang jadi. Sampai di atas kayu salib itu tidak ada penolakan karena Dia tahu
seberat-beratnya, selambat-lambatnya, sesakit-sakitnya kematian ini. Bahkan ketika dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani pun, selama itu adalah agenda Allah, kehendak Allah. Dia melakoninya, dia menjalaninya. Setiap huruf dalam kitab suci, nubuat tentang Mesias, dari lahir sampai mati, dijalaninya, dikerjakannya. Kalimat-kalimat yang sudah ribuan tahun, yang kita buang dan kita anggap kuno, diperagakan di dalam hidup Yesus. Dalam kematiannya yang lambat dan menyakitkan itu, Tuhan Yesus menunjukkan betapa bangganya kalau kita bisa taat. Bukan betapa bangganya kalau kita bisa hidup nyaman dan enak. Bukan hanya lahir, hidup, dan matinya saudara. Bahkan setelah mati pun tadi kita membaca di bacaan ayat-ayat terakhir. Setelah ia menghembuskan nyawa pun, ia masih ditombak lagi. Untuk apa? Bukan untuk kepuasan manusia, tapi sekali lagi untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Bahkan setelah ia mati, masih terjadi, masih bekerja, masih terbukti semua firman itu di dalam diri Yesus. Itulah ketaatan yang sudah selesai. Tetelestai, lunas. Dan lunasnya itu tidak berjangka waktu. Lunasnya itu sampai selamanya. Tidak akan ada tagihan hutang lagi datang kepada kita. Taat sampai selesai. Karena itu dalam perayaan Jumat Agung ini kembali kita ditanya, apa arti kematian Kristus bagi saudara dan saya? Siapa Kristus yang sudah mati itu bagi saudara dan saya? Apakah dia hanya sejarah yang mengerikan yang dicatat? Ataukah dia adalah Tuhan yang akan kita ikuti, yang akan kita teladani, yang akan kita lakoni juga jalan hidupnya seperti Kristus. Titik, koma, iota yang terkecil dalam firman Tuhan, aku mau melakukannya seperti Kristus. Pasti tidak mudah saudara. Pasti berat, sakit, pedih. Sayatan-sayatan yang lambat pelan-pelan. Berapa jam tapi terasa berabad-abad. Apakah saudara mau meninggalkan Tuhan yang sudah melakukan ini pada saudara? Apakah saudara mau meremehkan dan mau membanding-bandingkan, menanding-nandingkan penderitaan saudara dengan penderitaan Kristus? Apakah saudara dan saya belum mau bertobat juga untuk percaya bahwa kalau Kristus sudah tunjukkan kita bisa hidup dalam firman, mati dalam firman, maka kita juga akan bangkit di dalam kuasa Allah, Sang Firman yang hidup itu. Selamat Jumat Agung bagi kita semua. Selamat menjadi pribadi yang tidak akan menolak, tidak akan mengeluh, tidak akan bersungut-sungut di jalan salib saudara. Berat, tapi tetap tegarlah. Karena Kristus tunjukkan kita bisa. Tuhan akan tolong kita. Amin.
saat hening bagi kita.